Ini adalah kejuaraan peta umpet atau uji nyali yang pernah ada. 6 pemain elit harus menghilang di dalam rumah sakit jiwa terbengkalai, dan siapapun yang mampu bertahan dari 1 jam perburuan tengah malam berhak membawa pulang 250.000 rubel setara sekitar 42,5 juta rupiah atau diambil kolong wewe. Begitu permainan dimulai, Deden langsung unjuk kecerdikan. Ia tahu panitia biasanya menandai ruangan terlarang dengan pita peringatan. Maka lahirlah ide licik, memalsukan segel area terlarang menggunakan lakban merah. Memang tidak boleh pakai pita resmi merah putih, dan pintu harus tetap tidak terkunci, tapi peluang pemburu terkecoh tetap besar. Masalahnya, untuk masuk ruangan itu, Deden harus menyeberangi aula utama lalu menyelinap lewat jendela kecil dari halaman luar. Rencananya jenius, sampai lupa mengukur badan sendiri. Butuh 2,5 menit penuh perjuangan, barulah ia berhasil memaksa tubuhnya masuk. Demi keamanan ekstra, ia menyamar menjadi kantong sampah di sudut ruangan. Rita memilih bersembunyi di gudang rumah sakit. Di sana bertumpuk spray ranjang pasien. Rita memotong salah satu spray mengikuti bentuk tubuhnya, lalu berbaring di lapisan paling bawah. Rifki justru memilih lokasi paling dekat bersembunyi di ventilasi itu auto menang. Masalahnya, mode solo tidak ada yang bantu naik. Rifki pun menyusun meja, kursi, dan lemari menjadi tangga darurat, lalu berhasil menyelinap ke dalam ventilasi. Satu persatu pemain menyelesaikan fase persembunyian. Malam turun, perburuan dimulai. Pemburu memasuki rumah sakit tanpa curiga sedikit pun. Pemburu tiba di kantin besar. Karena terlalu luas, ia melewatkan ventilasi di atas, lalu menuju dapur. Disinilah pemain nomor 4, Ade, bersembunyi. Ia menutup salah satu sisi jendela ganda dengan papan, lalu bersembunyi di luar ambang. Untuk mengalihkan perhatian, ia meletakkan bak mandi terbalik di lantai dapur. Dan benar saja, pemburu terkecoh dan pergi. Para pemain makin lama makin licin. Pemburu mulai panik. Untungnya, ia segera menemukan ruangan penuh gunung kardus. Ia memanjat, membongkar, dan bahkan mendengar suara gerakan. Fix, ini pasti sarang target. Ternyata akan membawa alat bantu. Hamster peliharaan berusia 30 bulan. Hamster itu membuat lubang kecil di bagian terdalam, memancing pemburu naik turun seperti atlet panjat tebing. Pemburu mengira ini cuma jebakan buang waktu. Padahal tubuh asli pemain itu bersembunyi di lapisan paling bawah tumpukan kardus. Hampir setengah jam berlalu. Mental mulai goyah. Bahkan ubin dinding pun hendak dicongkel satu persatu. Setelah menenangkan diri, pemburu menargetkan peti kayu paling mencurigakan. Tak bisa dibuka, geser saja. Tak disangka, lemari di sampingnya malah longgar. Entah kebetulan atau takdir, Susan langsung tertangkap. Dengan semangat baru, pemburu kembali menyisir rumah sakit. Ia kembali ke kantin, kali ini super teliti. Kompor dibuka, sudut diperiksa. Langkahnya berhenti di depan bak mandi. Bak mandi di dapur, jendela ditutup rapat semua, ini jelas tidak masuk akal. Dan benar saja, Ade resmi gugur. Waktu tersisa 15 menit, masih ada 3 pemain bebas berkeliaran. Kini pemburu sadar satu hal, yang tidak masuk akal, pasti menyimpan rahasia. Ia kembali ke ruangan kardus. Kali ini benar-benar membongkar sampai dasar. Satu persatu kardus dipindahkan, hingga muncul sebuah ranjang. Dan di bawahnya, Aken terbaring tenang, seolah sedang tidur siang. Tanpa sempat merayakan, pemburu berlari keluar. Sisa waktu 7 menit. Akhirnya, fokus tertuju pada ventilasi. Ventilasi lain rapat dan rapi, tapi yang ini longgar. Di bawahnya, meja dan kursi tertata mencurigakan. Pemburu memanjat dan menyinari ke dalam. Logikanya tajam, setara detektif kelas anime. Sayangnya, permainan sudah berakhir 1 menit sebelumnya. Rifki berhasil membawa pulang 250.000 rubel setara sekitar 42,5 juta rupiah. Sementara Rita benar-benar menang sambil rebahan, hampir tak tersentuh sepanjang permainan. Sekarang pertanyaannya, bila ada di Indonesia, tempat manakah yang cocok untuk peta umpet seperti ini?